yang lagi Pak Jama tadi alhamdulillah berangkat pagi. Tadi dikasih tahu Pak, kalau aku belum ada satpamnya jalan-jalan ke sana. Alhamdulillah tadi bisa UPP ke gedung pengusaha obat sampai tadi share langsung di Facebook ya. Luar biasa perkenalannya karena belum boleh dilalui karena proyeknya belum selesai, belum diserah terimakan dengan Jakarta di situ. Kalau mungkin dulu ada Gelagah ya, ke pemecah ombak ternyata di sini ada dua, sisi barat dan sisi timur. Kita alhamdulillah tadi sama Pak Bandung ya. Oke tapi hanya berapa 900 langkah jadi tidak jauh tadi. Pak Hoy tadi umum udah 6.000 kan ya. Bagi-bagi wah update itu Pak Hoy di screenshot langsung disampaikan di OPG. Tadi yang lain ya aman ya. Dan ternyata luar biasa. Saya ya walaupun mengetahui banyak terus juga apa ya, kita lihat memang ombaknya juga lagi besar nih ya, lagi besar beberapa kali dengan suara kentong untuk kondisinya sepertinya seperti itu. Alhamdulillah bisa kita hadir pada hari ini ya, seluruh masyarakat ya. Sebenarnya program di bulan Agustus, cuman ya Agustus tadinya mau tanggal 17 gitu kan, 17 masalah sudah tanggal 24 kita seni ya sudah, terus tanggal 1 pawai ya ya akhirnya kita paksakan alhamdulillah malah cuma lewat 1 hari, nggak mengurangi niatan kita. Dari awal saya tadi ketemu Pak Bambang ya, isinya Pak Mul yang kelola itu di awal tadi sempat saya ceritakan bahwa kita memang ini programnya program rutin, kita harus influence ya, semua program rutin dalam bentuk ya untuk meningkatkan dari sisi pariwisata. Kita berharap akan kita agen-agen di bidang wisata dengan kita datang di tempat-tempat wisata sekalian kita menikmati, sekalian kita melakukan pembinaan. Nah ini terus disampaikan tadi juga menyampaikan Pak Bambang itu ternyata anaknya juga online, anak saya juga online mas, tak pasakin WiFi gitu kan. Tapi anggota warung yang apa habis ya dibilang belum neng rumah tapi kok ya didin ya. Dan ini video gitu. Ya seperti itu, jadi memang sudah masanya, sudah musimnya, dan kita sebenarnya hal itu ada dua hal ya yang kita lihat ya, kita pahami bahwa seperti online itu sebenarnya kan kalau dari sisi WiFi gitu atau jaringan itu, kekuatan jaringan itu 70% itu 70% atau 75% itu download, 25% upload itu untuk orang Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau download itu cepatnya minta ampun, tapi untuk upload masih agak lama. Nah itu memang settingan seperti itu. Jadi dari sisi penyedia itu juga ngajaknya berarti apa itu kalau download berarti hanya sebagai penikmat aja gitu ya, bukan upload sebagai. Nah kita yang 25% itu kita manfaatkan karena ternyata yang 25% itu hanya dilakukan oleh hanya berapa kemarin entrepreneur 1% ya, hanya 1%. Jadi peluangnya luar biasa itu. Kita itu peluangnya di sisi itu luar biasa, tapi memang hari ini juga persaingannya juga luar biasa. Sudah mulai sekarang makan makanan kan, udah depak-depakan kan. Kalau udah di depak gitu kan dari halaman pertama udah gitu kan. Ini tidak mengurangi ataupun kita kebersamaan kita ini dari awal ininya kita bahwa kita terus berkembang ya. Berkembang itu bukan mengembang ya. Kalau mengembang itu lain, kalau mengembang itu roti ini ya dikasih di
dibakar atau dikukus itu namanya mengembang. Ribunya ya segitu, ya tapi dia mengembang, jadi nggak ada nilai plusnya. Tapi kalau berkembang ini secara ide, secara gagasan, kalau berkembang itu mungkin idenya ini mengembang itu idenya ini EGB gitu kan, semuanya ya cuma mengembang. Tapi kalau berkembang ada ide-ide yang baru yang terus kita sebagai pelopor. Jadi intinya harapan juga dengan hadir tempat-tempat seperti ini juga akan ada ide baru tadi, ada peluang tadi kan untuk para pemancing itu angler ya. Angler itu kalau di media sosial itu dikonotasikan itu musuhnya istri itu. Kan apa itu kan wayang rumpun gini tuh itu malah jadi payapan itu kan. Tapi ya itulah kenangan itu. Oke, lanjut tadi ya. Jadi ide-ide atau gagasan itu memang yang harus kita terus kita kembangkan. Hari ini mungkin ada beberapa ya sahabat kita yang sudah merasa cukup gitu kan, mendapatkan ilmu gitu kan, wah bisa boleh uripnya cukup lah gitu kan, ini gue boleh urip cukup lah gitu kan. Ya terus kita nggak boleh putus asa. Orang seperti itu ya memang nanti juga akan ketemu ada masanya gitu kan. Kita terus tadi disampaikan Pak Toto tadi, kalau Sabtu ya hadir gitu kan, ada yang baru. Kemarin ada beberapa nih yang nggak hadir, nggak ada pemberitahuan. Padahal kemarin kalau kata Mas Dani itu daging semua gitu kan, sebenarnya punya daging banyak kan itu obrolannya daging semua. Nah ini jangan sampai nanti kita yang di sini apa, karena kita masing-masing ini kan ketua ya pengurus ya harus memahamkan atau menjaga anggotanya. Jadi ada hal yang harus segera dijaga karena kita yang terdepan gitu kan. Karena semua yang terdepan itu ya beda gitu kan perindeknya di bencana. Nah ini luar biasa. Kita ini ya mungkin sebagian dari kita atau hampir semua dari kita di lingkungan atau di masyarakat sudah bisa teridentifikasi ya. Oh ya ini isinya seperti ini gitu kan. Jadi memudahkan orang gitu. Kalau di rumah saya itu pasti terkenalnya kamu saya itu nyasar gitu. Kenapa? Kalau di rumah saya itu ternyata gang saya itu gang buntu, jadi tidak terinfeksi di kalah sama gang yang satu. Jadi nanyanya mau pancik ya mas, mau gesek ya mas ya, gitu. Oh iya situ udah hafal gitu kan. Kadang pernah ada yang nggak kompatif pada belum tahu hotel itu ada yang dari lokal satu mana gitu. tapi kok tetap kan tapi jelas banget ya sebenarnya seperti itu, sama seperti lingkungan juga sama seperti Google juga. Google juga seperti itu. Jadi kalau kita teridentifikasi ya ya sudah gitu, oh sana ke nomor ini gitu, nanti diklik gitu ya. Oh di web ini diklik. Nah jangan sampai nanti begitu di web ini wah lagi tutup gitu ya. Makanya di apa namanya saya kemarin sempat posting alat catering itu ternyata luar biasa. Ternyata kita bisa mendikte Google. Ada kata kunci di persewaan catering itu 24/7. Nah ini berarti umi ini berarti 24 jam selama 7 hari. Iya itu berarti yang Google itu kan baca itu bahasa 24/7 itu gitu kan, 24 jam selama 7 hari nggak ada libur. Nah itu jadi dari hasil ChatGPT itu seperti itu. Yang di lain-lain itu tidak ada seperti itu, tapi di alat catering itu 24/7. Nah ini ayo terus kita kembangkan, kita warnai, kita berikan diwarnai seperti apa Shopee ya hari ini ada juga Shopee Affiliate ya. Sebenarnya ada sisi plusnya juga, banyak sisi plusnya juga, tapi ada sisi minusnya juga gitu kan. Karena biasa berselancar gitu kan, dari produk yang bagus juga biasa berselancar untuk check up juga gitu ya. Itu yang saya pahami itu. Saya nggak nyebut siapa-siapa. Jadi seperti itu ya, tapi ya itulah wajar.
kan itu kalau punya duit ya dibelanjakan biar kita ya termasuk juga untuk PKP ya jangan ragu-ragu untuk hari ini ya terus dan generasi-generasi dipahamkan pagi-pagi demikian untuk sambutan ada kurang lebih saya maaf bukan ada Allah ya Allah ya Allah alhamdulillah saya ke baca lagi. Langsung sudah banyak kita ini ya melalui untuk acara-acara ya berganti dari Bapak Marit terakhir di sini lalu di Dino di Batu Sewu ya 1000 batu dan hari ini di Pantai Tomot ini berbatasan dengan Purworejo. Jadi mari kita explore, kita bukakan untuk contenting business tourism dan wisata Jogja.co.id. Mari kita bukakan semuanya, abadikan momen-momen melalui ini ya kita di sini mari kita optimasi di sini. Jadi tadi juga pengurus di sini katanya Pak Bambang juga anaknya sudah online ya nyambung. Nah, penghasilan dari kita ya dari online yang kita tentunya terus dikembangkan dan mencari aset harus bangun ya, di daerah dan kalau kita sudah berhasil bangun selanjutnya sebelum tausiah sambutan dari Aditya apa yang dialih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pantai Congot ini dengan selamat dan sehat selalu alhamdulillah. Yang keduanya untuk laporannya kemarin kita untuk acara ini mendaftarkan 30 orang tapi ada rekannya yang datang 21. Nanti kita bagaimana kita nanti selesaikan. Alhamdulillah dari SPK sendiri kemarin Pak Wahid sudah transfer kepada Bapak Kapolda Rp700.000 dan kekurangannya Rp700.000. Seperti itu nanti kita bayar yang kekurangannya nanti itu Rp700.000 pada Bapak Kapolda dan nanti kekurangan dari 9 itu nanti kita bisa bicarakan kembali kita iuran berapa. Dan untuk kedepannya persiapan untuk wisata Jogja ini ya sebenarnya tidak mendadak kan sudah diselesai. Oke,
jadi terus saja gitu, agar bisa lancar. Ini alhamdulillah lancar. Semoga kita makin bersemangat karena wisata itu sangat menyenangkan sebenarnya. Terus bersilaturahmi dan mengingat ciptaan Allah. Mungkin dibaca dari saya, mohon maaf kata-kata yang telah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melihat itu sebagai ketua panitia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas suksesnya acara ini, walaupun untuk kehadiran ya ternyata jadi dari rilis sama kehadiran masih kurang. Kita doakan yang sakit segera sembuh dan yang berhalangan kedepannya bisa hadir hingga acara kedepannya makin meriah. Terus selanjutnya tausiah kepada Bapak Pembina, Pak Bupati, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Julai wanahar berjumlah seperti ayam yang itu seperti dari kayu atau suku mangkasa yang biasa sudah kembali. Kata ibu beserta bisa juga dan syukur pada Allah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan agenda rutin wisata aktivitas tourism. Kita gunakan juga untuk silaturahim pembinaan kepada generasi zamannya sekarang sudah seperti itu. Jadi di kampung honor ini penting. Intinya kita dapat menghayati makna, hakikat, visi dan misi hidup kita ya, supaya terus bisa terarah menuju harapan daripada apa yang senantiasa disampaikan oleh pimpinan kita untuk menjadi sebaik-baik umat. Walaupun di antara kamu sebaik-baik manusia, engkau pun dikalimat, engkau pun ini yang harus kita kembangkan sehingga kita hari ini menapai satu perjalanan di mana kita menghidupkan semangat untuk terus berkumpul, kompak bersatu, menghidupkan Internet tentu sesuatu yang harus didorong, dikembangkan, dikuatkan pada setiap diri ini sehingga menjadi satu komunitas yang betul-betul ke depan bisa terus bersatu, bersinergi, membangun suatu perubahan-perubahan besar untuk menciptakan kemakmuran. Jadi memang maka yang menjadi semangat hidup kita hari ini tentu adalah semangat untuk merdeka ilmu, terus menggerakkan semangat untuk belajar, terus menambah peningkatan diri, pengetahuan diri, keterampilan diri,
itu terus kita bisa mengembangkan produk-produk di masa yang akan datang. Jadi kami punya harapan apa yang kita kerjakan hari ini nanti terus bisa dikembangkan sesuai kebutuhan daripada perkembangan zaman. Karena tentu hari ini tidak akan sama dengan hari esok. Kebutuhan dan perkembangan yang terjadi harus terus kita amati sehingga teman-teman ini bisa menjadi orang-orang yang terus bisa membaca. Bisnis itu terus baca. Kalau kita lengah nggak bisa membaca perkembangan zaman, nggak bisa mengambil satu peluang apa yang bisa kita kembangkan, kita nggak bisa meraih apapun dalam hidup. Jadi yang terus melakukan upaya, terus melakukan riset ini adalah suatu upaya di mana kita akan mencoba hal-hal baru yang bisa kita kembangkan. Yang sudah berjalan terus dikawal, terus dikuasai dan bisa berkembang. Yang belum berjalan terus mencari apa nih peluangnya. Dicoba. Ini coba lagi. Jadi kalau ada kelihatan satu peluang kecil apapun, coba kita proses. Sehingga pada waktunya nanti akan ketemu suatu bisnis yang terus bergerak, berkesinambungan, ya, mengiringi langkah Bapak Ibu adik-adik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerjaan ini memang membutuhkan energi dalam keterampilan kita untuk melakukan satu pengembangan daya pikir dengan melihat, dengan membaca dan menganalisis semua yang bisa kita pelajari dan bisa kita kembangkan. Untuk itu terus kita melakukan perjalanan, kita terus melakukan upaya di mana kita ya hanya berhenti pada satu titik itu. Ya. Kalau kita berhenti pada satu titik dan tidak mau berkembang, ini akan berbahaya terhadap kelanjutan bisnis. Karena bisnis itu ya seperti itu. Pada waktunya mengembang akan mengembang sebesar mungkin, tapi kalau waktunya itu harus berhenti ya tetap harus kita mencari jalan. Jadi entrepreneurship harus paham itu, harus siap dengan itu, harus melakukan satu perencanaan yang banyak, saling topang menopang, saling mengisi, kemudian bisa bertahan dalam satu perjalanan dinamika suatu perkembangan usaha. Bapak Ibu rahimahullah, kita hari ini sudah berada di satu tempat yang kita rencanakan dengan baik, dengan aman. Jadi hampir 20 orang bisa hadir. Mari yang hadir memiliki satu energi yang lebih dibandingkan yang tidak hadir. Jadi semangat kita untuk terus menghidupkan diri, menghidupkan semangat teman-teman yang lain untuk terus melakukan suatu upaya, suatu tindakan terus menerus yang harus kita lakukan secara tidak berhenti. Jadi secara terus menerus kontinus, dari peningkatan keilmuan, dari peningkatan upaya-upaya digitalisasi yang mengembangkan medianya, websitenya, yang tentu bukan pekerjaan sehari atau 2 hari,
tapi suatu pekerjaan yang harus kita kembangkan, kita lingkan ke semua arah sehingga semakin hari semakin diketahui dan semakin dikenal oleh masyarakat. Jadi Bapak Ibu paham bahwa Bapak Ibu sekarang sedang melakukan pembangunan media, satu website yang tentu diharapkan tidak berhenti pada perjalanan hari ini, tapi terus nanti bisa dikembangkan pada generasi-generasi selanjutnya. Ya. Jadi kekuatan digital merupakan satu produk yang strategis dalam pengembangan segala hal, dari pengembangan ekonomi kita dulu. Ya, yang tentu nanti ke depan juga bisa kita kembangkan ke semua sektor yang diperlukan untuk dikembangkan. Jadi dari satu standar website yang Bapak Ibu kembangkan, tentu Bapak Ibu harus terus melihat ini website saya ini harus saya kembangkan brandingnya, harus saya tambah, harus saya isi apa, sehingga betul-betul menjadi satu media yang dijadikan tempat untuk persinggahan atau tempat untuk dituju oleh masyarakat. Jadi mulai dari mengumpulkan produk-produk dari satu bidang ke bidang yang lainnya, yang tentu ya kalau kita bicara produk ini sekarang sudah di dunia ini sudah miliaran produk jenis macam dan bidangnya. Kita nggak kewalahan lagi atau nggak kekurangan produk. Kalau di dalam negeri kurang, bisa ambil dari luar negeri, bisa impor dengan mudah, bisa dipasarkan dengan sangat mudah. Jadi ini tentu menjadi satu hal yang harus kita sadari, harus betul-betul kita pahami bahwa kehidupan hari ini dan ke depan terus akan bergerak dengan cepat melalui digitalisasi. Untuk itu, bagi kita yang tidak mau tertinggal dan terus ingin berkembang dan maju, harus menguasai bidangnya. Pertama, kita itu harus sudah terus memperhatikan websitenya masing-masing, bagaimana websitenya ini di-linkkan kemanapun media sosial yang lain disediakan. Jadi ini hal pertama yang harus kita perhatikan, sehingga ke depan Bapak Ibu bisa terus berkembang menjadi pribadi yang bisa mengembangkan semua produk bisnis yang dimiliki, terus beranak pinak, mengakar, menyebar ke seluruh daerah. Harapannya seperti itu. Terus memiliki agen, jaringan kerja, tim kerja dimanapun berada. Jadi apapun yang dibutuhkan masyarakat, ya Bapak Ibu, adik-adik lulus sudah siap untuk memberikan pelayanan secara cepat dan sempurna. Nah, siap nggak nih? Ya. Itu nomor apa itu? Apa itu ngantuk nggak? Ya, harus kuat. Jadi namanya pengusaha itu kuat ngantuk, kuat melek, kurang lebih. Melek, ya jangan ngantukan. Terus gimana supaya kita nggak ngantukan ya? Harus terus berpikir terus mengembangkan diri, mengembangkan keagenan, ya, menjadi tim-tim kerja kita dimanapun berada. Nah, ini itu harus dibentuk
harus diberikan satu arah, diberikan satu semangat bahwa memang itulah tugas kita. Tugas kita sebagai manusia yang memiliki satu kualitas hidup, ya, bisa terus mengembangkan visi misi kerja kita ini kepada perkembangan yang lebih luas. Jadi selalu ada peningkatan dari waktu dan waktu. Makanya kalau kita ngawal program itu, ya kita harus selalu ada satu peningkatan dari waktu ke waktu. Tidak ada rumusnya hari ini kok dari kemarin kalah. Ya, jangan seperti itu lah. Buat apa kita hidup? Tiap hari kelihatannya kerja, gitu kan? Terus perkembangannya di mana? Agennya sudah sejauh mana? Pelayanannya sudah sampai mana? Itu kan yang terus kita kejar, terus kita ingin jemput. Oh, saya udah ada agennya di sini nih, untuk bidang ini, bidang ini. Ya. Kalau Bapak Ibu suatu saat sudah terlalu banyak, ya ambil asisten. Kan kalau terlalu banyak, ya, income penghasilannya juga kesulitan. Kalau penghasilannya semakin banyak kan bisa mengangkat karyawan, ngajarin lagi yang baru. Jadi ada satu pertumbuhan, cari orang lagi, apa nih yang bisa aku jadikan tim kerja, jadi asisten saya, aku ngurusin ini, ngurusin bidang ini. Itu dari waktu ke waktu harus bertumbuh, harus kita mampu mendorong diri supaya terjadi satu percepatan seperti itu, ya kan? Dari satu orang dulu mungkin nambah 2 orang, nambah 3 orang, akhirnya ada pertumbuhan di tingkat kelompok kerja. Ya. Kelompok kerja itu harus berfungsi seperti itu, harus berfungsi sebagai penggerak satu perkembangan tumbuh kembang keorganisasian ekonomi, sehingga nanti sudah berjalan secara sistematis. Semua bidang sudah ada yang menangani. Hasilnya seperti apa? Artinya Bapak Ibu, adik-adik ke depan, ya pekerjaannya bukan sebagai pengembang sistem, tapi sudah pada tahapan controlling. Ya. Berapa lama harus dibutuhkan waktu untuk itu? Itu harus kita pikirkan, harus kita mintakan kepada harapan kita supaya ada suatu pertumbuhan. Ya, jadi selaku bilang tahun di evaluasi berapa yang kita dapatkan selama sekian tahun di SB Plus. Sudah ada yang sudah 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang baru 1 tahun. Mana lebih cepat? Ya, ini dari semua pengamatan kami sebagai pembina, ya, tentu kami juga melihat tumbuh kembang Bapak Ibu. Ada yang cepat melakukan adaptasi pekerjaan, organisasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, ini kan semuanya bergantung daripada keinginan Bapak Ibu sendiri untuk melaju, untuk melakukan upaya-upaya yang lebih fokus. Jadi supaya ada satu peningkatan kerja, dinamika kerja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengakses ilmu pengetahuan
yang kami harapkan ke depan, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, yang kita akses ini akan menjadi satu modal besar untuk perkembangan usaha Bapak Ibu yang lebih luas. Kita dibantu untuk mampu mengembangkan organisasi ekonomi yang lebih besar lagi. Ya, karena tantangan dan tugas kita untuk mendorong suatu struktur ekonomi yang sedang dibangun. Yang mana struktur ekonomi yang sedang dibangun, yang sedang dikembangkan oleh pimpinan kita adalah hal-hal yang sangat mendasar yang itu akan membawa pada kemajuan kualitas sumber daya manusia yang akan terus dikembangkan. Jadi ya memang kelebihan kita di sini tentu bukan hanya memikirkan tentang diri saja. Tugas yang terbesar yang menjadi semangat hidup kita ini adalah bagaimana keberadaan kita itu bisa menjadi penggerak, menjadi pembimbing pendidik masyarakat untuk bisa berkembang lebih jauh. Dan ini tentu tugas yang sangat mulia sekali, tugas yang sangat mulia yang belum tentu semua orang mau dan bisa. Untuk itu ini menjadi satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahwa kita ada, kita hidup, kita harus mampu bermanfaat, harus mampu mengembangkan diri kita lebih cepat, lebih luas, gitu ya, untuk bisa menggerakkan perekonomian yang lebih besar, gitu. Dan ini di sini ke depan yang kita perlukan adalah tentang manajemen. Bagaimana kita belajar hari ini memanage satu tahapan ke tahapan yang lebih besar lagi. Ya, jadi tidak berhenti pada satu titik. Selanjutnya perjalanan kita ini kan sebentar, sudah memakan bertahun-tahun waktu. Kami berharap semua yang hadir pada kesempatan hari ini, siapapun itu, bisa berpikir lebih dewasa lah. Bagaimana perjalanan yang kita bangun ini sudah memakan waktu yang banyak. Untuk dalam berjalan kita banyak sekali menemukan pengalaman. Dalam berjalan kita terus menemukan agen-agen di semua daerah. Ya, kemudian dalam berjalan juga kita menemukan ilmu pengetahuan yang terus bertambah. Nah, itu adalah semua adalah sumber daya yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu. Sumber daya yang tentu semakin hari diharapkan semakin luas, semakin besar. Luasnya sumber daya diharapkan mampu untuk bisa meningkatkan suatu tingkatan dalam mewujudkan revenue ataupun hasil dari usaha kerja kita. Jadi berjalan ke tempat itu terus seperti itu. Jadi bagaimana kita berpikir bagaimana mengoptimalkan semua sumber daya ini bisa memiliki suatu nilai tambah dari hasil kerja kita. Kerja kita ini kan sebenarnya cuma ngawal dua hal.
bisnis yang kita lakukan dan bisnis yang sama-sama kita usung. Ini nggak banyak-banyak yang dikawal. Yang dikawal hari-hari kita ya website kita dan website bersama kita yang kita kerjakan bareng-bareng. Dan itu pun sudah dibagi-bagi dalam beberapa divisi. Nah, ini harus ada suatu ikatan yang lebih kokoh di setiap kelompok, di setiap divisi, tahu tugasnya, tahu tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya bekerja ya sendiri, tidak begitu. Kita diingatkan, dibimbing terus untuk selalu meningkatkan tim kerja kita, bekerja secara bersama yang tersistem dengan baik. Nah, ini masing-masing harus memiliki satu keinginan, satu rasa bahwa saya pada bagian itu, tanggung jawabnya adalah pada bagian itu. Jadi setiap bulan kita selalu melakukan reporting, laporan CSO, laporan segala macam yang perlu dilakukan. Itu harus betul-betul menjadi satu perhatian kita, bukan hanya kita ya, melihat, mendengar, habis itu balik lagi ke situ lagi. Itu tentu bukan budaya yang bisa memajukan kita. Nah, budaya yang harus dibangun adalah budaya rasa bangkit untuk memiliki satu tanggung jawab, memajukan tanggung jawab untuk amanahnya masing-masing. Di sini saya pikir semua punya tugas. Ada yang belum punya tugas di sini. Semuanya punya tugas kan? Nah, ini saya pikir, oh ya, saya di sini tugasnya memajukan divisi ini. Itu harus sudah diformat dengan pemikiran Bapak Ibu semua. Karena banyak tugas yang sedemikian banyak tentu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri. Itu kesadaran yang lain harus hidup dan muncul ya dalam setiap pemikiran Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Sehingga itu ada satu kemajuan di situ. Jadi bukan hanya menjadi penonton, tapi betul-betul harus menjadi pemerhati, karena ini adalah sesuatu yang baru dimulai, baru diproses, baru terus diupayakan supaya bisa terjadi suatu gerak satu kehidupan. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, ya, kita akan bilang rasa ngantuk, rasa lelah, karena melihat apa yang dicita-citakan belum terwujud. Harapannya seperti apa sih yang mau kita capai ke depan? Tentu kan kita punya harapan, suatu cita-cita yang akan kita raih di masa yang akan datang. Jadi ini tuh yang harus kita pahami. Sebenarnya harapan kita ini apa? Kalau cukup mikir awal gue cukup, wes rampung. Ada sesuatu yang lebih dan Bapak Ibu itu punya suatu keinginan adanya STBS ke depan ini adalah untuk membangun jiwa-jiwa entrepreneur kemanapun, dimanapun, kan? Terus harus dikuatkan dalam pengembangan digitalisasi ini.
Dan dari sini kita berangkat ya, untuk berpikir bagaimana satu objek yang ingin kita tuju bahwa terbentuknya satu sistem yang bukan berkurang tapi punya semangat terus untuk mengembangkan. CSO nambah ya. Estimator, tenaga posting tambah. Jadi postingnya terus tambah non-stop. CSO juga terus melayani. Nah, ada CSO kosong. Karena media nggak kurang-kurang lagi hari ini. Di media manapun bisa kita mengembangkan postingan-postingan yang ada dan terus bisa mengembangkan suatu ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk perjalanan kita semakin hari akan terus ya, melakukan suatu upaya untuk peningkatan untuk kualitas ini. Dan saya yakin akan menemukan banyak penemuan yang lebih banyak lagi. Kami berharap Bapak Ibu tidak ada satu kejenuhan dalam perjalanan entrepreneurship. Kita sendiri yang merancang, kita sendiri yang menentukan kemana langkah kita ini akan melaju. Jadi saya yakin Bapak Ibu bisa mengukur ya, mengukur diri, mengukur perkembangan kelompok kerja Bapak Ibu semua. Itu bisa paling tidak satu langkah lah lebih maju. Jangan berjalan di tempat. Tentu ini suatu ajakan di mana Bapak Ibu juga harus mengajak rekan-rekan Bapak Ibu yang lain untuk punya suatu spirit semangat untuk bisa memanage daripada kelompoknya masing-masing. Ya. Beberapa waktu kemarin kami lihat ada penurunan yang cukup ya, mengganggu. Ini berharap ini tidak terjadi lagi dan bisa terus fokus pada tugas pengembangan daripada visi misi kita, yaitu membangun suatu usaha yang bisa mengatur entrepreneurship di dalam. Untuk selanjutnya kita bersyukur mengawali bulan September ini dengan satu semangat yang tidak pernah padam dalam diri kita, bahwa kita harus membawa September ini menjadi bulan yang betul-betul dilandasi oleh semangat kemerdekaan. Mari semuanya berlomba mengembangkan diri, mengembangkan semua yang perlu ditambahkan dalam perjalanan kita, sehingga nanti laporan-laporan di setiap kelompok kerja bisa menghasilkan laporan yang membanggakan. Ya. Kami melihat laporan-laporan di tingkat Jogja ya, untuk pengawalan di sektor yauninya itu belum berjalan dengan baik. Itu yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon semuanya bisa mendukung ketua Pokja yang dalam mengawal program yauninya di tingkat Pokja. Semuanya bisa kita wujudkan, yang penting ada satu komitmen dan tanggung jawab yang besar untuk bisa mewujudkan itu.
persoalan-persoalan tentang hal itu tentu Bapak Ibu sudah kami berikan jalannya, tinggal melakukannya. Apapun program yang dibuat tentu untuk melaksanakan pencapaian hasil itu. Oleh karenanya tolong dikerjakan secara bersama. Jadi kami tidak ingin apa yang kami instruksikan nanti hanya berputar di kepala ketua Pokja. Di Pokja ini kan harus ada sekretaris bendahara yang tentu bisa menjadi tim inti, bisa koordinat untuk terus mengembangkan peningkatan di semua sektor di semua Pokja. Jika dikendaki dan diperlukan ketua, pengawas maupun pembina siap untuk hadir dalam proses kaderisasi. Dan ini adalah pesan kami yang selalu kami ingatkan pada setiap kesempatan agar kelompok-kelompok kerja ini punya suatu semangat yang besar untuk bisa menciptakan organisasi itu bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan berkualitas. Kembalinya sekali lagi kami harapkan dari jiwa Bapak Ibu sebagai para pemimpin. Jiwanya punya jiwa yang bersemangat, mau memimpin, mau membina, mau mengarahkan, maka akan terjadi generasi dan koordinasi. Tapi kalau sudah terjadi letih, lesu, ya tidak usah jadi ketua Pokja. Ketua Pokja itu tentu memiliki harus punya 3 kesadaran utama dalam memimpin itu. Kemerdekaan roh, pikir, dan ilmunya harus terus dikuatkan, ditingkatkan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang kami sampaikan tadi bisa dipahami ya? Bisa. Karena prinsipnya dalam membangun suatu kelompok organisasi yang baik itu harus ada komunikasi yang terus dibangun secara baik di tingkat kelompok itu. Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, semua diem, semua bicara tanpa terkoordinir dengan baik, itu tidak akan membawa pada suatu kemajuan. Jadi kita nggak terlalu berpikir jauh, yang penting berjalan dulu, koordinasi jalan, peningkatan PKP jalan, PSO jalan, ya. Kami sudah senang, tapi kalau dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, seperti itu aja, nggak ada yang bisa membuat pimpinan ini tersenyum. Ya peningkatannya hari ini nambah orang, CSO jalan juga. Ini kalau dengar, oh CSO jalan semua nih, nah, ini peningkatan hari ini ada, dari mana? Dari keagenan. Terus begitu. Kalau Bapak Ibu punya banyak agen di semua daerah, dan itu kan orang yang kita kasih pekerjaan, kita kasih job,
saya yakin semuanya juga sudah mencoba mempraktekkan dan menghasilkan. Bahwa setiap orang itu suatu tuntunan. Itu bisa kita tuntun kepada satu jalan di mana hidupnya akan diberkati. Tapi ya kita sebagai pembina, sebagai penggiring mereka tentu harus punya satu value yang baik bagi mereka. Sehingga ketika kita mengajak pada suatu kebaikan, tidak akan mau. Sama TV akhirnya gimana? Beberapa kali kasih job, jalan bagus, udah diajak juga pasti mau. Maka dengan kelawat kan itu belum. Kalau mau ya sedikit, mulai dari sedikit apa-apa. Tidak harus langsung besar, semampunya seikhlasnya. Nanti dibina lagi, penghasilannya semakin besar, kemudian bisa menghasilkan income yang lebih besar lagi untuk pembangunan mereka. Itu kita semangat posting, semangat cari agen ke semua daerah, semua pelosok, mau di Riau, mau di Jambi, mau di manapun. Jangan kita punya mindset bahwa Riau itu jauh, Jambi itu jauh, Medan itu jauh. Hari ini sudah tidak ada kata jauh. Semuanya ada dalam genggaman kita. Ya, semuanya ada di dalam genggaman kita. Kita yang bahasa Sekar itu bikin deal. Jambi, siap. Surabaya, Bali, siap. Tidak ada yang jauh. Dan yang jauh